kota dan desa, yang ditandai dengan pola penggunaan lahan campuran antara sektor pertanian dan non-pertanian. Keenam, rural, yaitu daerah pedesaan. Bentuk-bentuk interaksi desa dan kota. Bentuk interaksi desa-kota dapat berupa migrasi penduduk. Pertama, migrasi bersifat menetap, yaitu urbanisasi dan ruralisasi. Kedua, migrasi bersifat non-tetap atau sementara, yaitu komutasi dan sirkulasi. Dampak interaksi wilayah desa dan kota. Dampak interaksi wilayah bagi desa. Dampak positifnya adalah: pertama, produktivitas di desa meningkat. Kedua, meningkatnya pengetahuan masyarakat desa. Dan ketiga, meningkatkan frekuensi hubungan sosial ekonomi. Dampak negatifnya adalah: pertama, pergeseran orientasi pertanian. Kedua, berubahnya tata guna lahan. Ketiga, meningkatnya kriminalitas dan konsumerisme. Keempat, berkurangnya tenaga potensial. Sedangkan dampak interaksi keruangan desa-kota bagi daerah kota adalah: dampak positifnya adalah: pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah. Dampak negatifnya adalah: pertama, meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Kedua, nilai lahan di perkotaan menjadi mahal sehingga mengakibatkan muncul slum area. Ketiga, terjadi degradasi kualitas lingkungan. Teori interaksi wilayah. Teori yang pertama adalah teori model interaksi keruangan atau model gravitasi. Model gravitasi Newton diterapkan oleh seorang ahli geografi yaitu W.J. Reilly. Tahun 1929. Model ini digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi keruangan antara dua wilayah atau lebih. Kekuatan interaksi antar wilayah dapat ditentukan dengan memperhatikan jumlah penduduk pada masing-masing wilayah dan jarak mutlak antara wilayah-wilayah tersebut. Rumus perhitungan interaksi wilayah yaitu sebagai berikut. Kekuatan interaksi wilayah A dan wilayah B sama dengan jumlah penduduk A dikali jumlah penduduk B, dibagi jarak A dan B kuadrat. Model interaksi berikutnya adalah model titik henti atau breaking point. Teori ini merupakan hasil modifikasi dari model gravitasi Reilly. Teori ini memberikan gambaran tentang perkiraan posisi garis batas yang memisahkan wilayah-wilayah perdagangan, lokasi industri ataupun pusat pelayanan lainnya dari dua kota atau wilayah yang berbeda jumlah dan komposisi penduduknya. Teori berikutnya adalah teori indeks konektivitas. Menurut Kansky, kekuatan interaksi ditentukan dengan indeks konektivitas. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin banyak jaringan jalan yang menghubungkan kota-kota atau wilayah yang sedang dikaji. Untuk menghitung indeks konektivitas ini digunakan rumus sebagai berikut. Beta sama dengan edge atau jumlah garis, dibagi dengan vertex atau jumlah titik,